Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fadila dari PG PAUD kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan sosial emosional anak pada usia 4-6 tahun. Yuk, kita langsung mulai aja. Pertama-tama, mari kita bahas dari pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Dalam perspektif psikologi, perkembangan merupakan perubahan progresif yang menunjukkan cara bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan manusia sendiri merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi ke dalam 4 ranah utama. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan intelektual yang termasuk di dalamnya itu kognitif dan bahasa. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan emosi yang di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Dalam video kali ini, saya hanya akan membahas mengenai perkembangan sosial emosional pada anak. Perkembangan sosial emosional anak merupakan dua aspek yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, jika membahas mengenai perkembangan sosial anak, maka harus melibatkan perkembangan emosional anak. Perilaku sosial sangat erat hubungannya dengan perilaku emosionalnya, meskipun memiliki pola yang berbeda. Anak prasekolah cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka, sehingga emosi dapat mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau berperilaku dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial ataupun norma dalam masyarakat. Perkembangan sosial anak dapat diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon lingkungan terhadap anak. Perkembangan sosial yang optimal dapat diperoleh dari respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Melalui kegiatan bermain, anak dapat mengembangkan minat dan sikapnya terhadap orang lain. Dan sebaliknya, aktivitas yang terlalu banyak didominasi oleh guru ataupun orang dewasa akan menghambat perkembangan sosial emosi anak. Berikut adalah jenis-jenis perilaku sosial emosional pada anak. Harlock mengemukakan bahwa perilaku sosial pada awal masa kanak-kanak yang tampak pada anak usia 2-6 tahun yaitu meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, berbagi, agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, dan merusak. Sedangkan Shamsu mengatakan bahwa bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak usia dini yaitu pembangkangan, agresi, berselisih atau bertengkar, menggoda, persaingan, kerjasama, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, dan simpati. Yang selanjutnya, ada definisi emosi. Santrop mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Reaksi yang muncul adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, ketertarikan,
dan minat individu. Emosi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu emosi positif maupun emosi negatif. Sandrock mengungkapkan bahwa emosi dipengaruhi oleh dasar biologis dan juga pengalaman masa lalu. Karena sifatnya yang psikis atau kejiwaan, emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional atau gejala-gejala seperti kondisi bahagia, gelisah, terkejut, marah, takut, dan lain-lain. American Academy of Pediatry pada tahun 2012 menyatakan bahwa perkembangan sosial emosi mengacu pada kemampuan anak-anak untuk, yang pertama, memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Yang kedua, anak mampu menjalin hubungan dengan anak-anak yang lain yang seusianya maupun dengan orang dewasa di sekitarnya. Yang ketiga, anak dapat secara aktif mengeksplorasi lingkungan melalui belajar. Ada beberapa pola emosi yang dijelaskan Harlock yang secara umum terdapat pada diri anak. Yang pertama, itu adalah rasa takut. Yang kedua, rasa marah. Yang ketiga, rasa cemburu. Yang keempat, kesedihan. Yang kelima, keingintahuan. Yang keenam, kegembiraan. Dan yang ketujuh, kasih sayang. Ada buta dulu ya. Ini nanti nunggu AA. Oh, Ana tapi haus ya. Tadi waktu itu tahu tanya sama Tata Dara. Yuk kita panggil Tata Dara. Yuk. Hei, Ayo. buat AA. Berikut ini hasil video observasi yang saya lakukan kepada anak usia 3 tahun. Di sini, anak menunjukkan bahwa ia sudah dapat mengekspresikan keinginannya. Di sini juga anak terlihat tidak sabar ketika keinginannya belum terpenuhi. Namun, di sini juga terlihat bahwa anak sudah bisa mengajak orang lain untuk bermain bersamanya. Ada isembut dong. Masa mau ulang tahun takut semut? Dalam video yang ini, anak menunjukkan ekspresi emosional berupa rasa takut. Anak mengekspresikan rasa takutnya melalui tangisan dan sedikit berteriak. Wah, kamu naik pendana. Kamu jadi pendana. Ya, selanjutnya di sini ada 2 video di mana anak-anak sedang bermain. Video yang pertama, anak sedang bermain dengan orang yang lebih tua darinya. Video yang kedua menunjukkan bahwa di situ anak sedang bermain dengan anak yang seusianya. Di sini terlihat bahwa anak sudah dapat mengekspresikan perasaannya ketika sedang bermain. Anak menunjukkan ekspresi senang ketika sedang bermain bersama orang lain, baik dengan yang seusianya maupun orang yang lebih dewasa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kekurangannya mohon dimaafkan dan semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.